Ad-dars as-samin. Pelajaran ke-8. As-sanatu salisatu minal hijrah. Tahun ketiga Hijriah. Ghazawatuha. Peperangan-peperangan yang terjadi di dalamnya. Qissatu Du'thurin. Kisah tentang Du'thur. Wa islamihi. Dan keislamannya. Al-awwal. Semuanya ikut ya. Ini juga merupakan latihan untuk membaca ya. Fi sanati salisati minal hijrati. Pada tahun ketiga Hijriah. Hadasat ghazwatu Ghatafan. Telah terjadi peperangan Ghatafan. Wa ghazwatu Bahran. Dan perang Bahran. Wa ghazwatu Uhudin. Dan perang Uhud. Wa ghazwatu Hamra'il Asadi. Dan perang Hamrah Asad. Walam yakun harbun illa fi Uhudin. Tidak satu pun terjadi peperangan kecuali di Uhud. Ghazwatu Ghatafan. Perang Ghatafan. Ingat ya, kalau dikatakan ghazwa berarti di sini peperangan yang diikuti oleh Nabi ya. Kalau tidak diikuti oleh Nabi, saroya atau sariyah ya. Baik. Yang kedua, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghazwati Ghatafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju perang Ghatafan. Li muharabati a'rabin. Untuk memerangi orang-orang Arab. Aradu al-gharata 'ala al-Madinati. Yang mereka akan menyerang kota Madinah. As-salis. Falamma sami'u bi khuruji Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mendengar keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harabu ila ru'usil jibari. Mereka melarikan diri ke puncak-puncak gunung. Khaufan minal muslimin. Karena takut kepada orang-orang muslim. Ar-rabi'. Yang keempat. Wa hadasa. Dan telah diceritakan anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu anna Rasulullah alaihi salatu wassalamu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naza'a thawbahu liyujaffifahu min matarin ballalahu. Melepaskan pakaiannya untuk menjemurnya dari karena basah. Ya, apa ini? Tujuannya. Ya, menjemur pakaiannya yang basah karena kehujanan gitu ya. Ya. Kan beda kalau diterimakan secara bebas ini dengan satu-satu ya. Wartaha tahta syajaratin.
Dan beliau beristirahat di bawah sebuah pohon. Wal muslimuna mutafarriquna. Sementara orang-orang muslim saling berpencar. Al-khamis, yang kelima, fa'arahu a'rabiyun, maka beliau melihat seorang Arab, ismuhu Du'thurun, yang bernama Du'thur, fa'aqbala ilaihi bisayfihi, yang datang kepada Nabi dengan sebuah pedang. Ya, saya yang datang kepada Nabi dengan menghunus sebuah pedang. Hatta waqafa ala ra'sihi, hingga ia berdiri di dekat kepala Nabi. Waqala, dan dia berkata, man yamna'uka minni ya Muhammad, siapa yang akan mencegahmu dari saya ya Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah, ya, fa asaba ar-rajula haibatun wa khaufun, maka orang tersebut menjadi gemetar dan ketakutan. Fasaqatas sayfu min yadihi, maka jatuhlah pedang dari tangannya. Fatanawalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya. Waqala, dan beliau bersabda, man yamna'uka minni ya Du'thur, siapa yang akan mencegahmu dari saya wahai Du'thur? Waqala, maka Du'thur menjawab, la ahada, tidak ada seorang pun. Fa'afa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan Du'thur. Fa'aslama, lalu Du'thur masuk Islam. Wada'a qaumahu lil islami, dan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Wa hawwala qalbahu, dan Allah mengubah hatinya, min adawati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa jam'in nasi li harbihi, dan mengumpulkan orang-orang untuk memusuhi, untuk memerangi Rasulullah, ila mahabbatihi, menjadi mencintai Rasulullah, wa jam'in nasi lahu, dan mengumpulkan orang-orang yang untuk mencintai Nabi. Ya, itulah Du'thur ya. Du'thur adalah salah satu di antara tokoh dari Ghatafan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi, tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan
ketika Duksur ya bertanya, siapa yang akan mencegahmu dari saya? Maka Nabi menjawab dengan keyakinan, yaitu Allah. Dan Duksur kemudian gemetar ketakutan, pedangnya jatuh. Nabi mengambil pedangnya dan Nabi kemudian mengatakan, sekarang siapa lagi akan membelamu? Siapa yang akan menghalangi saya darimu? Siapa yang bisa menolongmu sekarang? Ya. Lalu Duksur menjawab, tidak ada. La ahada. Bayangkan ya. Lalu kemudian Nabi memaafkan. Setelah Nabi memaafkan, kemudian ya Duksur masuk Islam. Duksur ya. Inilah salah satu bentuk akhlak Rasulullah dan juga salah satu bentuk dakwah Nabi ya kepada manusia yang bahkan akan membunuh beliau. Kita kira-kira kalau kita begitu, kita sedang berdakwah ceritanya, ada orang yang tidak suka dengan kita, kita istirahat, tiba-tiba ada orang yang tidak suka datang kepada kita, ya, wahai bacok, ya, siapa yang akan menghalangimu dari saya? Siapa yang akan menolongmu sekarang, bacok? Ya. Tidak ada. Dijawab bacok, Allah. Tiba-tiba gemetar itu si siapa ini? Beddu. Ya. Gemetar ini Beddu. Ya. Kemudian jatuh pedangnya, diambil sama bacok. Wahai Beddu, sekarang siapa lagi yang mau menolongmu sekarang? Tidak ada kodam bacok. Ya, saya cuma minta maaf dari kita. Langsung dia bilang bacok. Tidak ada maaf bagimu. Langsung bunuh. Itu kalau kita ya. Nah, tapi Rasulullah tidak. Ya, kalau kita mungkin daripada saya nanti dibunuh lagi, ya, mendingan saya bunuh sekarang. Karena Rasulullah beliau justru memaafkan. Inilah salah satu istilahnya langkah uslub atau cara dakwah Rasulullah ya kepada orang yang akan menyakiti beliau, bahkan akan membunuh beliau, ya beliau memaafkan sehingga orang itu kemudian tergerak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Inilah salah satu yang bisa kita tempuh ya. Jadi suatu saat siapa tahu itu terjadi kepada kita ya. Kita lagi berdakwah begitu, berdialog dengan orang ya biasalah dalam arena dakwah seperti ini ya. Baik, kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.